Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konversi energi. Nah, apa sih itu energi? Nah, mungkin di sini akan ada beberapa jenis energi, sumber energi, dan klasifikasi energi. Yang pertama ada jenis-jenis energi. Ada energi primer dan energi sekunder. Dan lalu ada energi tradisional dan energi tersimpan. Lalu ada lagi energi komersial dan energi non-komersial. Apa sih itu energi yang tadi saya sebutin? Energi primer yang pertama adalah energi yang bisa diperoleh dari alam. Contohnya minyak mentah, gas bumi, batu bara, tenaga air, panas bumi, nuklir, angin, pasang surut, kayu bakar, dan sampah. Dan yang kedua ada energi sekunder. Energi sekunder itu suatu bentuk energi yang berasal dari energi primer yang sudah diolah melalui proses teknologi menjadi bentuk energi yang praktis dan mudah dimanfaatkan. Nah, contohnya ada di sini listrik, gas buatan, kokas, arang, minyak bumi yang sudah diolah seperti minyak tanah, bensin atau premium, HSG dan sebagainya. Di sini ada lagi energi komersial. Energi komersial itu kelompok bentuk-bentuk energi yang bisa diperdagangkan. Contohnya kayak minyak, listrik, gas, batu bara, dan sebagainya. Energi non-komersial. Kelompok bentuk energi yang tidak layak diperdagangkan itu seperti kayu, arang, sampah. Sampah itu bisa seperti sisa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sini ada catatan kayu dan arang itu bukan tidak bisa diperjualkan atau diperdagangkan bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk energi komersial lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud energi adalah mencakup pengertian bahan bakar. Energi tradisional, energi yang sedang bergerak dan dapat berpindah melalui suatu batas sistem. Yang kedua ada energi tersimpan, energi yang berwujud sebagai massa, posisi dalam medan gaya, dan lain-lain. Bentuk energi tersimpan ini biasanya dapat dengan mudah dikonversi ke dalam bentuk energi tradisional. Di sini ada sumber energi. Di sini ada dua, energi perolehan, income energi, dan energi modal, capital energi. Sumber-sumber energi, energi perolehan atau income energi, energi yang mencapai bumi dari angkasa luar. Contohnya energi surya, energi bulan, energi elektromagnetik, energi partikel, dan gravitasi onal dari bintang-bintang, planet-planet, dan bulan. Sumber energi perolehan yang berguna hanya energi elektromagnetik dari matahari dan bumi, yang disebut energi surya langsung, serta energi potensial dari bulannya bumi yang mengakibatkan aliran pasang. Energi modal, capital energi, energi yang telah ada pada atau di dalam bumi. Contohnya energi atom, energi yang dilepaskan sebagai hasil dari suatu reaksi tertentu
yang melibatkan atom-atom termasuk energi nuklir dan kimia. Pasang bumi geothermal, panas bumi atau geothermal, energi termal yang terperangkap di bawah dan dalam lapisan-lapisan padat bumi. Wujudnya uap, air panas, atau karang panas dan dilepaskan secara alamiah dalam bentuk fumarole, geyser, sumber air panas, dan letusan gunung api. Di sini ada klasifikasi energi. Yang pertama ada energi kimia, energi elektromagnetik, energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Selanjutnya ada energi listrik, itu dibagi menjadi dua, energi medan elektrostatistik, dan energi medan induksi. Selanjutnya ada energi termal, dan yang terakhir energi nuklir. Energi mekanik. Energi mekanik dalam termodinamika didefinisikan sebagai suatu energi yang dapat digunakan untuk mengangkat suatu benda. Sistem satuan, foot-pound dalam Amerika, joules atau watt per detik, standar internasional. Sistem satuan daya, HP, horsepower, atau watt. Bentuk tradisional dari energi mekanik disebut kerja. Energi mekanik dapat disimpan dalam bentuk energi potensial maupun energi kinetik. Selanjutnya ada energi potensial. Energi yang diperoleh oleh material tertentu sebagai akibat dari posisinya dalam suatu medan gaya. Misalnya, energi medan gravitasi, energi yang berkaitan dengan fluida kerja yang terkompresi. Lalu ada energi yang berkaitan dengan bahan ferromagnetik dalam suatu medan magnet. Energi yang berkaitan dengan ragangan elastis seperti pada pegas dan batang puntiran. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi yang berkaitan dengan massa material tertentu akibat gesekan relatifnya terhadap benda lain. Misalnya, roda gila, flywheel, yang merupakan sebuah sistem yang menyimpan energi mekanik dalam bentuk energi kinetik. Energi mekanik adalah suatu bentuk energi yang sangat terpakai dan dapat dengan mudah dan efisien dikonversi ke bentuk energi yang lain. B. Energi listrik. Energi listrik, kelompok energi yang berkaitan dengan arus dan akumulasi elektron. Sistem satuan, satuan daya dan waktu, watt-hours atau kilowatt-hours. Bentuk tradisional dari energi listrik adalah aliran elektron yang biasanya melalui sebuah konduktor dari jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan elektrostatik atau sebagai medan induksi. Selanjutnya ada energi medan elektrostatik. Energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan atau elektron pada plat-plat kapasitor. Yang kedua ada energi medan induksi. Kadang-kadang disebut
energi medan elektromagnetik adalah berkaitan dengan yang timbul akibat aliran elektron melalui kumparan induksi. Energi listrik seperti energi mekanik adalah bentuk energi yang sangat terpakai karena energi listrik dapat dengan mudah dan efisien dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. C. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik adalah suatu bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektron magnetik. Energi radiasi biasanya dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil seperti elektron volt, eV, dan mega elektron volt, MeV. Di energi kimia. Energi kimia, energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron, di mana dua atau lebih molekul-molekul berkombinasi menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. E. Energi nuklir. Energi nuklir, bentuk energi lain yang hanya ada sebagai energi tersimpan yang biasa lepas akibat interaksi partikel dan dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepaskan sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk mendapatkan konfigurasi yang lebih stabil, satuan juta elektron per reaksi. F. Energi termal. Energi termal berbentuk energi dasar dengan arti kata semua bentuk lain dapat dikonversi secara penuh ke bentuk energi ini. Tetapi pengkonversian energi termal menjadi energi lain dibatasi oleh hukum kedua termodinamika. Bentuk tradisional dari energi termal adalah panas dan umumnya dinyatakan dalam satuan kalori atau B2, British Thermal Unit. Energi terbarukan. Bentuk konversi energi ke listrik. Nah, di sini ada contoh dari energi listrik dikonversi dari energi panas ke energi listrik, konverter termoelektrik, lalu ada konverter termoinik. Nah, di sini ada energi mekanik, generator, konverter flow dinamika IGD, dan MHD, energi elektromagnetik, photovoltaic, dan sel matahari, energi nuklir, baterai nuklir, energi kimia, baterai fuel cell. Pembangkit tenaga listrik. PTL dapat diartikan sebagai suatu alat atau peralatan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi energi listrik. Cara konvensional menggunakan generator elektromekanis, dan cara kedua cara konversi langsung direct energy conversion. Pembangkit tenaga listrik berdasarkan tujuan penggunaan umum industri rumah tangga berdasarkan sumber energi fluida kerja, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTD, PLTN, PLTM, PLTA, PLTAPS, dan PLTA Inggris. PTL berdasarkan tujuan penggunaan umumnya kapasitas besar, tegangan cukup tinggi, daerah layanan luas, dilengkapi saluran transmisi dan distribusi. Untuk industri, kapasitas tidak terlalu tinggi, tegangan relatif tidak cukup tinggi, tidak memerlukan transmisi tegangan tinggi, terbatas pada lokasi industri. Rumah tangga, kecil tegangan,
380 atau 220 volt atau 220 atau 227 volt. Sekian, terima kasih.